Tidak seharusnya kamu berkata seperti itu. Semua itu terlalu kasar untuk dikatakan kepada seorang wanita. Apalagi wanita tersebut bukanlah orang lain lagi melainkan istri dari anak kita. Iqbal Rinaldi sengaja mengajari istrinya agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Aku benaran tidak tahu, Mas. Aku sangat menyukai Wulan dan juga menyayanginya. Akan tetapi, perasaanku sangat sakit saat melihat foto tersebut. Hadiana teringat betapa marahnya dia saat melihat potret kebersamaan menantunya itu dengan pria lain yang bukan suaminya. Ya, akan tetapi, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di antara mereka bukan? Sahut Iqbal Rinaldi seraya mengelus rambut istrinya dengan sayang. Aku menyesal telah melakukan semuanya. Maaf. Ucap Hadiana dengan bahu yang mulai terguncang hebat karena luapan emosinya. Jangan mengulanginya lagi. Sejujurnya aku sangat kecewa saat mendengar semuanya. Ditambah lagi dengan keadaan Sam yang sangat terluka karena kehilangan Wulan. Meskipun dari awal kita telah mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan pernikahan mereka. Tetapi bukan berarti kita bebas ikut campur dalam masalah mereka. Ucap Iqbal Rinaldi seraya menatap istrinya tersebut. Hadiana hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia seakan kehilangan kata-kata karena perasaan bersalah yang teramat besar menghantui dirinya. Kita juga harus ingat dengan asal kita. Kita bisa seperti ini bukan berasal dari keturunan, melainkan semua berkat usaha dan doa kepada Yang Maha Kuasa. Jadi, aku mohon jangan lagi menilai seseorang dari segi materi. Karena dulunya kita juga berasal dari keluarga miskin yang tidak memiliki apa-apa. Ingatlah bahwa kamu dulunya aku ambil di panti asuhan. Sampai kita bisa menikah dan menikmati hidup layak seperti ini. Tidak ada orang lain yang menentang hubungan kita. Apalagi orang tuaku sangat menyayangi kamu, sayang. Iqbal Rinaldi berusaha membuka lembaran masa lalunya untuk membuat istrinya itu sadar bahwa tindakannya telah terlalu jauh dan telah menyakiti perasaan menantunya sendiri. Hadiana tambah larut dalam perasaan bersalahnya. Bahunya tampak tergoncang hebat karena tangisnya. Aku minta maaf. Hanya itu kalimat yang bisa diucapkannya. Entah sudah berapa kali kalimat tersebut meluncur dari bibir seksinya yang berwarna kemerahan itu. Jika dibandingkan dengan keadaan Wulan, keadaan kamu jauh lebih menyedihkan dari dia. Oleh karena itu janganlah menghinanya seperti itu. Dia bukan orang lain bagi kita. Akan tetapi sudah lebih dari sekedar menantu. Coba bayangkan seandainya Claudia yang berada di posisi Wulan sekarang. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua saat mendengar anak yang kita lahirkan malah dicaci maki oleh mertuanya sendiri. Ayah menarik napas berat sebelum melanjutkan ucapannya. Seharusnya kita bahagia saat melihat Wulan yang masih bertahan dengan Sam. Meskipun perasaannya telah terluka dalam oleh anak kita. Dia adalah manusia biasa yang pastinya akan merasakan sakit yang luar biasa saat dicaci dan dimaki seperti itu. Belum lagi dengan perlakuan Sam yang selalu bersama dengan Jedar. Akan tetapi Wulan tetap bertahan karena itu yang diinginkan oleh anak kita. Biarlah mereka menjalani kehidupan rumah tangganya dengan cara mereka sendiri. Buktinya Sam sangat terpukul dengan kepergian Wulan yang sampai sekarang tidak bisa ditemukan. Berarti dia mencintai dan menyayangi istrinya. Meskipun semuanya sudah sangat terlambat. Tetapi, setidaknya semua itu bisa dijadikan pelajaran untuk masa yang akan datang. Iqbal Rinaldi memeluk tubuh istrinya yang telah basah karena air mata. Aku mencintai dan menyayangi kamu sepenuhnya. Oleh karena itu, aku tidak ingin wanita yang aku cintai melakukan hal kejam seperti itu. Ucap Iqbal Rinaldi menyudahi obrolan mereka. Setidaknya istrinya itu bisa memahami semuanya. Bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta melainkan datang dari kebersamaan dan saling percaya. Jam 10. Sam sudah berdiri di bandara kota tempat tinggal keluarga Wulan. Kedatangannya sudah ditunggu oleh mobil pribadi dan lengkap dengan sopirnya yang akan mengantarkannya berkeliling di kota ini. Selain mengunjungi keluarga Wulan, nantinya dia akan meninjau keadaan anak cabang perusahaan yang ada di sana. Mobil Sam perlahan memasuki halaman rumah orang tua Wulan. Kedatangannya disambut dengan gembira oleh Keiza. Kak Sam, pekik Keiza dengan wajah bahagia saat melihat Sam keluar dari mobilnya. Hai, Ki, apa kabar? Sahut Sam dengan senyumannya. Ada rasa bahagia di hatinya meskipun belum melihat wajah Wulan.
Sambutan keluarga istrinya yang sangat bahagia membuat kesedihannya sedikit menepi. Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak sendirian. Kok enggak bawa Kak Wulan sekalian? Sahut Keiza saat melihat Sam yang hanya seorang diri, tanpa sang kakak di sampingnya. Perasaan Sam bergetar saat mendengar pertanyaan Keiza. Berarti Wulan tidak pulang ke rumah orang tuanya. Pikir Sam. Sesaat kemudian dia sudah bisa menguasai perasaannya seraya menatap Keiza. Kak Wulan sedang sibuk kuliah, Ki. Kakak hanya mampir sebentar. Karena abis ini mau meninjau perusahaan juga. Oh, kirain kakak memang sengaja ke sini. Ternyata ada urusan pekerjaan. Pantas. Kak Wulan tidak ikut. Sam hanya tersenyum mendengar ucapan Keiza seraya melangkahkan kakinya memasuki rumah. Duduk dulu. Kak, sahut Keiza seraya mencari keberadaan orang tuanya. Tidak lama kemudian orang tua Wulan muncul dari pintu samping. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sahut Sam seraya menyalami orang tua Wulan yang merupakan mertuanya sendiri. Kabar baik. Nak, kamu sendiri apa kabar? Sepertinya tidak baik. Tanya bapak yang langsung bisa menangkap hal tidak baik dari wajah Sam. Firasat orang tua memang tidak bisa dibohongi. Sam segera duduk kembali dan menoleh kepada Keiza yang duduk di samping orang tuanya. Kamu bantuin ibu di toko dulu Ki. Bapak mau bicara sama kakak. Sahut ibu seraya membawa putrinya meninggalkan ruang keluarga tersebut. Sam memulai ceritanya. Dia menceritakan semuanya kepada orang tua Wulan tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Saya minta maaf Pak, karena sudah menyia-nyiakan semuanya hingga Wulan pergi. Ucap Sam di akhir penjelasannya. Semuanya bukan salah kamu juga, Nak. Pastinya Wulan juga bersalah karena telah meninggalkan suaminya. Walau bagaimanapun pernikahan kalian, kamu tetap masih berstatus sebagai suami yang harus dipatuhinya. Sam sedikit lega saat mendengar ucapan Pak Mulyadi. Sedikit beban di kepalanya mulai berkurang. Nanti Bapak akan sampaikan kedatangan kamu kepada Wulan. Pastinya dia akan menghubungi kami setelah ini. Pak Mulyadi sangat terkejut saat mendengar penuturan Sam. Akan tetapi, dia tetap berusaha untuk menahan diri agar tidak meluapkan emosinya kepada Sam. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa rumah tangga anak sulungnya itu akan seperti ini. Wulan begitu pintar menyembunyikan semuanya dari orang tuanya selama 2 tahun ini. Bahkan, menurut mereka 2 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk pernikahan yang penuh dengan masalah. Apa Wulan tidak pernah menghubungi Bapak dalam seminggu ini? Tanya Sam karena semuanya di luar dugaannya. Jika memang begitu, berarti Wulan telah memikul semuanya dengan sendirian. Dia membayangkan wajah Wulan yang sedang sakit. Pak Mulyadi menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Pastinya nanti dia akan menghubungi kamu. Pokoknya kamu jangan risau. Nanti jika ada kabar dari Wulan akan kami kasih tahu. Bagaimana kelanjutan rumah tangga kalian setelah ini? Sam melihat kepada Pak Mulyadi dengan tatapan terluka. Kami akan memperbaiki semuanya. Dan pastinya tidak akan bercerai. Jawab Sam pasti. Karena dia memang tidak akan pernah menceraikan Wulan. Semua ini hanyalah kesalahpahaman yang berakibat fatal bagi mereka semua. Setelah berbicara dengan orang tua Wulan, Sam menuju perusahaannya untuk memeriksa laporan keuangan anak cabang perusahaan. Jam 7 malam semua pekerjaannya telah selesai. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke rumah dengan menggunakan jet pribadi. Sampai di rumah, tubuhnya terasa sangat lelah. Mungkin karena beban pikiran yang banyak ditambah lagi dengan perjalanan jauh yang telah ditempuhnya. Sam segera menuju kamarnya untuk mandi dan membersihkan diri. Setelah itu baru akan turun ke bawah untuk bergabung dengan orang tuanya. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu dari luar, saat Sam baru keluar dari kamar mandi. Sebentar, sahutnya dari dalam seraya memasang pakaiannya dengan cepat. Begitu selesai, Sam segera membuka pintu kamarnya. Tampak Claudia berdiri di depan pintu kamarnya. Ada apa? Kla, tanya Sam dengan lembut kepada adik kesayangannya itu. Boleh aku masuk? Ucap Claudia seraya melihat ke sekeliling seperti orang yang sedang ketakutan. Sam menggeser tubuhnya dari depan pintu untuk memberikan ruang kepada Claudia agar bisa masuk ke dalam kamarnya. Begitu sampai di dalam kamar, Claudia segera menutup pintu dan menguncinya. Sam yang melihat hal itu hanya menatap adiknya dengan kening berkerut, karena tidak biasanya adiknya bertingkah seperti itu.
Ada apa? Tanya Sam saat mereka telah duduk berhadapan di atas lantai kamar yang dialasi karpet tebal. Sudah ada kabar mengenai Kak Wulan. Sam mendesah berat seraya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan sang adik. Bagaimana reaksi Mama? Tanya Claudia lagi. Sebenarnya ada apa? Jangan berbelit-belit deh, Kla. Kakak pusing lihat kamu. Dengus Sam yang kesal dengan pertanyaan-pertanyaan adiknya itu. Tadi ayah terlibat percekcokan dengan Mama. Sahut Claudia membuka suara. Tadi saat orang tuanya tengah berbicara serius di ruang kerja sang ayah. Claudia yang lewat melintasi ruangan tersebut sempat mendengar ucapan orang tuanya tersebut. Saat dia mendengar ada nama Wulan di dalam percakapan itu, gadis itu segera mendekati pintu yang tidak tertutup rapat dan ada sedikit ruang untuk mengintip ke dalam ruang kerja sang ayah hingga Claudia bisa mendengar semua percakapan orang tuanya itu. Terus, tanya Sam yang sedikit penasaran tentang apa yang dipermasalahkan oleh orang tuanya. Ayah tidak menyalahkan kakak, melainkan menyalahkan mamah yang telah dianggap lancang untuk berbuat seperti itu. Claudia menarik napas panjang sebelum melanjutkan ucapannya. Dia menatap wajah kakaknya itu dengan perasaan sedih. Sebenarnya semuanya bukan salah mamah, Kla. Tetapi, kakaklah yang bersalah hingga semua ini bisa terjadi. Sahut Sam memotong ucapan adiknya. Kakak bicara seperti itu karena belum mengetahui semuanya. Bagaimana jika kakak mengetahui semua yang telah dilakukan oleh mama kepada Kak Wulan? Apa kakak akan tetap menyalahkan diri sendiri? Mama sudah menceritakan semuanya, Kla. Jadi tidak usah dibahas lagi. Biarlah semuanya seperti ini. Semoga nantinya ada jalan yang lebih baik lagi. Yah. Mama memang sudah mengakuinya tetapi ada banyak hal yang tidak disampaikannya karena Mama juga takut jika kakak akan marah besar, ucap Claudia. Kamu tahu dari mana? Tanya Sam curiga dengan ucapan adiknya. Terkadang adiknya ini memang sangat suka mendengarkan obrolan orang lain karena tingkat rasa ingin tahunya terlalu tinggi. Aku tidak nguping pembicaraan mereka, Kak. Melainkan aku yang menjadi saksi dari perlakuan kasar Mama. Claudia membela diri saat tatapan Sam seakan menyelidikinya. Kakak tidak akan memarahi Mama, Kla. Kalaupun mengetahui semuanya, sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Bukankah Wulan sudah pergi dari sini? Jawab Sam lesu. Aku akan menceritakan semuanya dengan syarat kakak harus memaafkan Mama. Claudia menatap kakaknya seraya menunggu jawaban dari sang kakak. Baiklah. Claudia mulai menceritakan semuanya mulai dari dia menjemput Wulan ke apartemen karena permintaan Mama, sampai kepada kemarahan Mama yang mencaci maki Wulan dengan sangat kasar. Terakhir dia menyampaikan bahwa Wulan sudah menandatangani surat perceraian mereka karena desakan sang Mama. Sam hanya mendengarkan saja penjelasan adiknya. Sungguh semuanya di luar dugaannya. Sama sekali tidak menyangka bahwa mamahnya akan tega berkata sekasar itu kepada istrinya. Sam hanya terdiam beberapa saat hingga Claudia menyadarkannya kembali. Kak, panggil Claudia saat melihat kakaknya yang diam dengan tubuh bergetar hebat. Kenapa Mama bisa berbalik seperti itu? Sedangkan dulunya dia sangat menyukai Wulan. Gumam Sam yang sudah seperti orang kehabisan akal sehat. Entahlah Kak, mungkin karena Mama sangat kecewa melihat foto-foto itu. Tidak seharusnya Mama berkata kasar kepada Wulan. Apa salahnya ditanya baik-baik karena semuanya bukan salah Wulan. Tetapi kakaklah yang bersalah. Claudia menggenggam tangan sang kakak dengan air mata yang mulai menetes. Jangan marahi Mama, Kak. Semua ini hanya salah paham yang berakibat fatal. Ucapnya dengan suara berat. Tidak ada gunanya juga jika kakak marah kepada Mama. Toh hal itu tidak akan membuat Wulan kembali. Ucapnya nelangsa dengan perasaan yang teriris. Semoga Kak Wulan bisa segera ditemukan keberadaannya. Harap Claudia seraya menatap kakaknya yang terlihat begitu rapuh dan sedih. Kakaknya yang selama ini selalu bahagia, dan tidak pernah memperlihatkan luka hatinya kepada orang lain, sekarang telah berubah menjadi pria dingin dan cuek. Seminggu sudah berlalu semenjak kepergian Wulan. Sam sudah mulai bisa menata hati dan perasaannya yang telah hancur berkeping-keping. Berusaha untuk memberikan maaf kepada Mamah yang ikut andil di dalam kepergian Wulan. Berusaha menenangkan hati dengan satu keyakinan bahwa suatu saat nanti dia akan bertemu kembali dengan Wulan. Aktivitas pencarian pun juga sudah mulai dihentikan.
Berapa banyak anak buah yang disebar oleh Sam ditambah juga dengan anak buah ayahnya untuk melakukan pencarian di mana Wulan. Tetapi sampai saat ini berita tentang keberadaan Wulan masih belum dia dapatkan. Hari ini, dia memutuskan untuk kembali ke kantor. Sam sudah siap dengan setelan lengkapnya. Kemeja putih polos dengan dilapisi jas berwarna abu-abu di luarnya. Pagi sayang. Sapa sang mamah yang terlihat sibuk di dapur untuk menyiapkan menu sarapan untuk mereka bersama. Pagi mah. Jawab Sam dengan senyumannya. Setiap melihat mamah, perasaan sakit itu selalu muncul. Tetapi Sam berusaha keras untuk berdamai dengan keadaan. Karena semuanya sudah terjadi dan tidak akan bisa dikembalikan kepada keadaan semula. Kamu mau ke kantor sekarang, Sam? Tanya ayah yang baru hadir di meja makan. Sam hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Yah, hari ini dia akan kembali ke kantor. Bukankah hidup harus tetap berjalan? Ada atau tidak ada Wulan di sampingnya. Memang perasaannya masih belum bisa merelakan kepergian Wulan. Tetapi dia juga tidak akan mungkin larut terus dalam masalah itu. Sedangkan, perusahaan juga membutuhkan dirinya. Ada ribuan karyawan yang menggantungkan nasib kehidupan mereka pada perusahaan yang dipimpin oleh Sam. Bersikaplah profesional. Jangan dicampurkan masalah pribadi dengan urusan perusahaan. Nasihat sang ayah saat melihat putranya yang masih menyimpan luka. Iya. Yah. Jawab Sam singkat. Sedangkan mama hanya mendengarkan saja obrolan anak dan suaminya itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Maafin mamah ya, sayang. Ucap mamah dengan air mata yang mulai menetes kembali. Dia sangat menyesal karena telah melakukan semuanya kepada menantunya itu. Perasaannya juga terluka saat melihat keadaan anaknya yang begitu rapuh. Enggak apa-apa kok, Mah. Mulai hari ini, kita sepakat untuk melupakan semuanya. Anggap saja sekarang Wulan tinggal bersama orang tuanya yang pada suatu saat nanti dia pasti akan kembali lagi ke sini. Ucap Sam yakin. Meskipun sebenarnya dia juga ragu dengan kalimatnya sendiri. Jangan bersedih lagi. Kita juga harus bahagia meskipun luka itu masih berdarah. Setidaknya semua ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ucap ayah. Mereka menikmati sarapan dalam diam. Setiap orang larut di dalam pemikiran masing-masing. Tidak terkecuali dengan Sam yang masih memikirkan Wulan. Kesunyian datang menyapa meja makan keluarga yang terlihat sangat mewah tersebut. Hanya sesekali terdengar suara dari sendok dan garpu yang saling beradu di atas piring. Kamu bisa enggak gantiin ayah meeting di J-Star? Ucap sang ayah seraya menoleh kepada putranya setelah mereka selesai sarapan. Sam tampak berpikir dengan kening berkerut. Pasalnya J-Star merupakan perusahaan milik Devan. Rasanya dia belum bisa menahan diri saat bertemu dengan Devan, tetapi untuk menolak permintaan ayah juga terasa berat. Kenapa tidak ayah saja yang ke sana? Tanya Sam. Ayah juga ada meeting dengan klien yang datang dari Perancis. Rencananya mereka akan datang lusa. Tetapi barusan mereka menghubungi jika kedatangannya dipercepat menjadi hari ini. Iqbal Rinaldi menatap anaknya dengan intens. Dia sengaja menyuruh Sam menggantikannya meeting di J-Star agar Sam bisa menyelesaikan masalahnya dengan CEO J-Star tersebut. Alasan ada tamu dari Perancis hanyalah karangannya belaka. Baiklah, meetingnya jam berapa? Yah, akhirnya setelah menimbang-nimbang, Sam memutuskan untuk menerima permintaan ayahnya. Mana tahu dengan bertemu Devan, dia juga bisa mendapatkan informasi mengenai Wulan. Secara mereka akan berteman baik. Jam 10. Jangan telat. Sahut ayah dengan senyumannya. Sam menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Setelah berpamitan dengan orang tuanya, Sam segera berangkat menuju J-Star. Menempuh perjalanan selama 1 jam. Akhirnya dia berdiri di lobi perusahaan yang bertuliskan J-Star Corp di dindingnya. Salah satu karyawan langsung mengantarkan Sam ke ruangan meeting. Tidak lama menunggu. Akhirnya Devan yang akan memimpin meeting telah memasuki ruangan dengan didamping oleh sekretaris serta asistennya. Meeting berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dev, aku mau bicara. Ucap Devan saat pimpinan J-Star tersebut berjalan di depannya setelah meeting selesai. Devan menoleh kepada Sam. Dia ikut sedih melihat penampilan Sam yang berubah drastis dari biasanya. Wajahnya terlihat sangat kusut sama halnya dengan pakaian yang belum disetrika. Lingkar matanya juga terlihat mulai menghitam sebagai efek kurang istirahat. Silakan ikut ke ruangan saya.
Tidak enak bicara di sini. Sam segera mengikuti langkah kaki Devan menuju ruangannya. Silakan duduk Sam. Ucap Devan seraya mengeluarkan 2 kaleng minuman dingin dari dalam lemari pendingin yang ada di ruangan itu. Ada apa? Sam. Devan memperhatikan Sam dengan teliti. Dugaannya tidak pernah salah. Ternyata Sam memang mencintai Wulan. Terbukti dari betapa kacaunya laki-laki itu semenjak ditinggalkan oleh istrinya. Tapi setidaknya semua ini bisa menjadi pelajaran bagi Sam. Di mana Wulan? Tanya Sam. Kenapa tanya sama aku? Seharusnya kamu yang lebih tahu karena kamu adalah suaminya. Jawaban Devan membuat Sam emosi terlihat dari buku-buku tangannya yang mulai mengeras. Jangan pura-pura tidak tahu, Dev. Aku tahu jika dia pergi bersamamu. Ucap Sam tajam menatap mata Devan. Dia sangat yakin jika Devanlah yang telah membantu Wulan untuk pergi. Karena istrinya itu tidak mempunyai teman lain selain Devan. Untuk apa lagi kamu mencarinya? Bukankah perjanjian kalian telah berakhir? Jawab Devan sinis. Pertanyaan Devan mampu menohok perasaan Sam. Tetapi dia tetap bersabar karena dia ingin penyelesaian dari semua masalahnya. Aku tidak tahu kenapa Wulan tetap pergi. Karena kami tidak ada bertengkar dalam 2 bulan terakhir. Tetapi dia tetap pergi meskipun aku sudah berulang kali mengatakan bahwa kami akan menikah kembali setelah perjanjian itu berakhir. Sam menghembuskan napasnya dengan berat. Cobaan ini terasa sangat berat baginya. Berikan aku satu alasan kenapa aku harus menceritakan semuanya kepadamu. Tanya Devan dengan wajah serius. Dia hanya ingin mendengar jawaban dari mulut Sam. Aku sangat mencintainya. 3 kata itu meluncur dengan sempurna dari bibir Sam. Yah. Dia sangat mencintai Wulan. Perasaan itu sangat terasa setelah Wulan pergi meninggalkannya. Seakan separuh nyawanya ikut dibawa pergi oleh Wulan. Kata-kata itu yang dia tunggu selama 2 tahun pernikahan kalian. Akan tetapi, dia tidak pernah mendengar kata-kata tersebut. Dia itu wanita kalau kamu lupa. Perasaannya sangat-sangat sensitif sekali. Ucap Devan seraya meminum minumannya. Aku menyesal dengan semua ini. Dev. Lirik Sam seraya mengacak rambutnya dengan frustasi. Tatapan matanya berubah menjadi merah karena terlalu berat beban yang dipikulnya. Pesannya hanya satu. Sam, jangan tangisi kepergiannya. Ucap Devan. Kapan kamu terakhir kali bertemu dengannya? Tanya Sam lagi. Semua itu tidaklah penting. Sam, jangan mencari Wulan dalam waktu dekat ini. Berikan dia waktu untuk memikirkan semuanya. Sam, ujar Devan. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sam menatap Devan dengan kening yang dipenuhi kerutan. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan kamu. Dia sangat terpuruk dan rapuh. Meskipun dia menyembunyikan semuanya dengan sangat rapi. Tanpa terasa air mata Sam menetes mendengar ucapan Devan. Dia yang selama ini berusaha tegar dan kuat. Hari ini Sam tidak bisa menahannya lagi. Semuanya diungkapkan kepada Devan. Demi mencari jalan keluar yang lebih baik. Takdir dan cinta tidak terlepas dari Yang Maha Kuasa. Sam, ucap Devan yang ikut berduka atas masalah kedua sahabatnya itu. Kenapa semuanya harus berakhir dengan seperti ini? Desah Sam seakan bertanya kepada dirinya sendiri. Sekarang coba kamu pikirkan baik-baik. Sejauh mana Wulan berarti di dalam hidup kamu? Seberapa besar kau telah menghancurkannya? Apakah masih pantas rasanya bagimu untuk menginginkan dia kembali? Beragam pertanyaan dilemparkan oleh Devan. Aku tidak tahu akar masalahnya. Dev, seru Sam putus asa karena semakin dia berpikir maka dia tidak menemukan akar dari semuanya. Akar masalahnya sangat gampang jika kau menyadarinya, sahut Devan. Apa yang kau ketahui tentang semua ini? Sam balik bertanya kepada Devan. Sedangkan Devan malah menatap Sam dengan tatapan penuh tanya. Aku mengetahui semuanya Sam, bahkan mulai dari awal pertemuan kau dengan Wulan, sampai ke dalam masalah rumah tangga kalian. Aku mengetahuinya dengan rinci, ujar Devan. Benarkah? Sam menatap Devan dengan sangat terkejut, karena sama sekali dia tidak menyangka jika istrinya telah menceritakan semuanya kepada Devan. Yah, bagaimana dia menyimpan luka saat melihat kau bersama Jedar. Tetapi dia tetap berusaha untuk bertahan karena akan banyak hati yang hancur apabila dia menyerah. Sampaikan maafku kepadanya. Ujar Sam putus asa. Kapan kau akan menikah dengan Jedar? Sam menatap Devan dengan bola mata yang hampir keluar.
Menikah. Jangan menanyakan hal yang tidak akan pernah mungkin untuk terjadi. Dev, dengus Sam kesal. Aku sudah menduga semuanya. 100 buat jedar yang telah menghancurkan rumah tangga kalian. Ucap Devan yakin. Dia tertawa setelah menemukan kebenaran bahwa jedar yang menjadi penyebab semuanya. Aku juga sudah menduga hal ini jika semuanya adalah ulah jedar. Namun, aku belum mendapatkan bukti kuat untuk menjerat jedar. Sahut Sam. Lebih baik sekarang kamu ikhlaskan Wulan. Suatu saat nanti pasti akan kembali bersama jika memang kalian berjodoh. Satu lagi. Jangan perlihatkan kesedihan kamu kepada dunia. Ucap Devan seraya tertawa. Aku menyesal dengan semuanya. Wulan sangat sulit untuk dipahami. Padahal rumah tangga kami baik-baik saja. Sam meneguk minumannya dengan pelan. Itu hanya menurut kamu, Sam. Wulan sangat pintar menyembunyikan perasaannya. Padahal rumah tangga kalian sudah dalam masalah semenjak kau lengket kembali dengan jedar. Kata Devan menatap mata Sam yang berkabut. Sorot matanya menggambarkan perasaannya yang terluka dalam karena kepergian Wulan. Apa yang akan kau lakukan kepada jedar jika ternyata dialah penyebab kehancuran rumah tangga kalian? Tanya Devan penasaran. Karena dia sangat mengenal bagaimana sifat Sam. Dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kelakuannya. Ucap Sam seraya tersenyum penuh arti. Dia sudah memikirkan hal apa yang akan dilakukannya kepada wanita licik tersebut. Bagaimana dengan orang tua kamu? Tanya Devan lagi saat teringat dengan cerita Wulan kemarin. Mama minta maaf atas semua kesalahannya. Sam menghembuskan napasnya yang terasa sesak. Perlahan dia memejamkan matanya meresapi semua rasa sakit dan hancur yang dirasakannya. Bagaimana dengan ayah? Tanya Devan dengan tatapan menyelidik. Ayah sangat kecewa dengan tindakan mama. Tetapi mau bagaimana lagi toh semuanya sudah terjadi. Sekarang kami lagi menyelidiki dari mana mama mendapatkan foto-foto tersebut. Palingan 2 hari ke depan semuanya akan terkuak dengan jelas. Baguslah jika demikian. Setidaknya sebagai pelajaran jika suatu saat nanti kamu dan Wulan masih diberikan kesempatan untuk bersama lagi. Maka kesalahan tersebut tidak akan terjadi lagi. Jawab Devan dengan senyuman bahagia. Akhirnya, satu persatu masalah Sam mulai selesai. Meskipun Wulan tidak akan kembali lagi. Akan tetapi, ada sedikit rasa bahagia di hatinya setelah mendengarkan informasi dari Devan. Setidaknya, keadaan Wulan baik-baik saja. Sampaikan salam maaf kami kepada Wulan. Sahut Sam akhirnya. Baiklah, Devan melihat kepada Sam seraya memainkan pena di ujung jarinya. Aku titip ini untuk Wulan. Tapi jangan dikatakan kalau dari aku. Sam memberikan sebuah kartu ATM kepada Devan. Ini untuk apa? Tanya Devan berlagak tidak paham. Untuk kebutuhan hidupnya. Pastinya dia akan sangat membutuhkan ini nantinya. Walau bagaimanapun kami masih berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah di mata hukum dan agama. Ucap Sam. Simpan saja semuanya Sam. Karena Wulan tidak akan mau menerimanya. Mengingat dia yang tidak matre seperti wanita lainnya. Ujar Devan seraya memberikan kartu ATM tersebut kembali. Sam hanya terdiam mendengarkan ucapan Devan. Pikirannya menerawang jauh mengingat sifat Wulan yang tidak tergila-gila dengan hartanya. Ditambah lagi dengan Wulan yang tidak mau menghabiskan uang Sam. Seharusnya kamu bahagia mendapatkan wanita seperti Wulan. Sudah cantik dan baik ditambah lagi dengan tidak matre. Sam tersenyum saat mendengar ucapan Devan yang memuji wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu. Ya, sampai-sampai kau juga menyukainya, kan? Sindir Sam dengan senyumannya. Tepat sekali. Tapi, sayangnya dia malah tidak mau menerimaku. Ucap Devan dengan tertawa karena teringat dengan Wulan yang selalu menolaknya. Dia tidak akan menerima laki-laki lain. Karena aku adalah pemilik hatinya. Sahut Sam dengan tertawa lebar. Meskipun Wulan tidak mengungkapkan perasaannya. Tetapi dia tahu jika wanita itu sangat mencintai dan menyayangi Sam. Sam mengetahui hal itu semenjak Wulan menyerahkan kesuciannya di malam itu. Jangan terlalu pede, Sam. Karena ada banyak laki-laki lain yang juga menyukainya. Meskipun dia berstatus sebagai janda nantinya. Devan tertawa lebar saat melihat wajah Sam yang memucat karena ucapannya. Oh iya. Kirimkan saja uang kamu kepadaku. Nanti akan aku transfer ke rekening Wulan. Ucap Devan. Benarkah? Tapi sayangnya aku tidak percaya dengan kamu.
Ucap Sam dengan tertawa pelan. Baiklah, kamu pegang rekening ini. Rekening ini atas nama aku. Tapi isinya sengaja dikosongkan karena rekening ini akan aku gunakan untuk Wulan. Kamu kan suaminya. Mungkin lebih baik kamu yang pegang. Devan memberikan rekening tersebut kepada Sam. Tetapi laki-laki itu hanya menatap Devan dengan pandangan menyelidik. Itu jika kamu masih ingin memberikan Wulan nafkah lahiriah. Jika tidak ya sudah. Devan mengambil kembali rekening tersebut. Kamu bebas memberinya uang berapapun. Jika melalui rekening ini. Tetapi kalau kau memberinya uang melalui rekening pribadi kamu, maka aku pastikan Wulan tidak akan menerimanya. Jelas Devan panjang lebar. Baiklah, berikan aku nomor rekening Wulan. Devan memberikan rekening Wulan kepada Sam. Yah, meskipun mereka telah berpisah. Tetapi setidaknya Sam masih akan bertanggung jawab dengan Wulan meskipun wanita itu tidak menginginkan dirinya lagi. Berikan aku nomor ponselnya, pinta Sam. Jangan menghubunginya dulu, karena jika kau menghubunginya terus, bisa-bisa dia malah mengakhiri hidupnya nanti. Beban pikirannya sangat berat. Sam, aku harap kau juga bisa memahaminya. Sam hanya diam saja mendengar penjelasan Devan. Semua ucapan Devan tersebut ada benarnya juga. Jangankan Wulan yang diperlakukan seperti itu. Dirinya saja sangat sulit untuk menerima semuanya di saat mendengar berita tersebut. Terima kasih atas bantuannya, Dev. Sahut Sam seraya mengulurkan tangannya kepada Devan yang disambut hangat oleh laki-laki tersebut. Sama-sama, Sam. Senang bisa membantu. Selamanya aku akan tetap membantu. Jika kamu membutuhkan, aku ingin kita kembali seperti dulu lagi. Ucap Devan yang mengingatkan kenangan masa lalu mereka. Mereka merupakan sahabat terbaik yang pernah ada. Devan mengenal Sam saat mereka masih sekolah. Berteman baik serta bersahabat sampai mereka sukses seperti sekarang. Semuanya berubah di saat hari pertama Devan menginjakkan kakinya di apartemen milik Sam karena mengantarkan Wulan pulang kuliah. Sam mulai marah kepada Devan karena beranggapan ingin merebut Wulan dari dirinya. Tetapi, ternyata Sam sangatlah salah karena Devan hanya membantu Wulan. Ditambah lagi dengan Devan yang sangat banyak membantu hubungannya dengan Wulan sekarang. Membuat mata Sam terbuka lebar bahwa Devan tidak seperti yang dia pikirkan. Kamu bisa mengirimkan Wulan uang belanja. Jika sudah dikirimkan, jangan lupa untuk mengabari aku. Agar aku tidak terkejut saat mendengar tanggapan Wulan nantinya. Ucap Devan sebelum Sam beranjak meninggalkan ruangannya. Beres. Sahut Sam dengan senyuman lebar. Terima kasih atas semuanya Dev. Aku balik dulu. Karena pekerjaan juga sudah menunggu. Sam pamit kepada Devan. Ingat dengan pesan Wulan bahwa kau harus bahagia. Jangan diperlihatkan kesedihannya. Percayalah. Dia tidak akan kemana. Pastinya kalian akan bersama kembali nantinya. Sahut Devan seraya menepuk pundak Sam dengan pelan. Sam hanya tersenyum mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Setidaknya sekarang pikirannya sedikit lebih tenang setelah mendapatkan informasi dari Devan. Mungkin untuk saat ini dia harus bersabar dulu sampai saatnya tiba sesuai dengan yang disampaikan oleh Devan tadi. Sam kembali ke perusahaannya dengan perasaan yang gembira. Bahagia rasanya saat mendapatkan informasi tentang Wulan. Meskipun mereka telah berpisah tetapi setidaknya keadaan Wulan baik-baik saja. Yah. Life must go on meskipun ada atau tidak adanya Wulan di sampingnya. Setidaknya, perasaan cinta dan sayangnya masih akan tetap ada. Bahkan bertambah besar kepada Wulan. Tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu ruangannya saat Sam tengah fokus dengan pekerjaannya. Masuk. Ucap Sam dari dalam. Semua bahan untuk keperluan meeting besok sudah saya kirimkan ke email, Pak. Ini print out-nya. Ucap Raras seraya meletakkan tumpukan kertas di atas meja Sam. Baik, terima kasih, Ras. Raras melongo mendengarkan ucapan bosnya itu. Yang seminggu terakhir selalu marah-marah. Sekarang malah berubah 180 derajat. Saya keluar dulu, Pak. Sahut Raras saat tidak ada lagi yang perlu dibicarakannya di sana. Reza kemana? Ras. Tanya Sam saat tidak melihat penampakan dari asistennya tersebut. Reza keluar sebentar Pak, katanya meninjau proyek. Oh iya, saya lupa. Sam menepuk keningnya seraya berkata, bagaimana persiapan keberangkatan besok? Raras menatap bosnya itu dengan mata melebar. Bukannya kemarin dibatalkan, Pak.
Ucap Raras bingung. Baru kemarin Sam mengatakan jika perjalanan ke Jerman dibatalkan. Tetapi sekarang malah menanyakan persiapan keberangkatan. Saya berubah pikiran. Kunjungan tetap harus dilakukan. Urus semuanya sekarang. Perintah Sam dengan seenaknya. Tanpa memikirkan Raras yang kesal dengan sikap bosnya itu. Tapi, Pak, Raras menjawab dengan suara bergetar karena takut. Tidak pakai tapi Raras. Kita berangkat bertiga dengan Reza juga. Ucap Sam tidak terbantah lagi. Saya juga Pak. Tanya Raras bingung seraya menunjuk dirinya sendiri. Iya, makanya persiapkan semuanya. Paham. Tegas Sam dengan suara yang mulai tinggi. Baik, Pak. Ucap Raras seraya melangkahkan kakinya menuju pintu ruangan Sam dan kembali ke ruangannya. Raras mulai pusing memikirkan semuanya. Kunjungan kerja yang dibatalkan kemarin. Sekarang harus diurus lagi. Belum lagi dengan persiapan keberangkatan yang belum finish. Raras segera menghidupkan laptop dan mulai menyiapkan agenda untuk besok. Bisa-bisa nih kepala bakalan keluar asap kalau begini. Gumam Raras sendirian tanpa memperhatikan keadaan sekeliling. Dia tafakur dengan pekerjaannya yang harus diselesaikan hari ini juga karena besok mereka harus berangkat ke negara Jerman. Ada apa, Ras? Tanya Reza yang baru muncul dan langsung menatap Raras dengan penuh tanda tanya. Sudah ketemu sama Bos Ray? Tanyanya tanpa menjawab pertanyaan Reza. Belum, baru juga sampai. Sahut Reza seraya menggelengkan kepalanya pelan. Ada apa? Masuk dulu ke dalam. Tadi kata si bos. Keberangkatan ke Jerman tetap dilakukan. Besok berangkat ke sana katanya. Ucap Raras dengan menghembuskan napasnya yang sesak. Keringat dingin tampak menetes di wajahnya yang putih. Matanya yang berwarna coklat dengan bulu mata yang lentik dan alis tebal yang menaunginya. Wajah cantik itu menatap Reza dengan lesu. Seakan meminta pertolongan. Ya sudah. Aku masuk dulu Ras. Kalau memang jadi berangkat besok. Nanti akan aku bantu. Ujar Reza seraya melangkahkan kakinya memasuki ruangan pimpinan perusahaan besar tersebut. Reza memasuki ruangannya dengan tenang. Setelah meletakkan barang bawaannya di atas meja, dia menuju meja bos besarnya dengan pelan. Ini laporan perkembangan pembangunan proyek yang baru. Ucap Reza seraya menyerahkan laporan yang telah dibundel dengan rapi kepada Sam. Sam membuka laporan itu sebentar kemudian dia menutupnya kembali saat teringat dengan bahan perjalanan besok yang belum selesai. Baiklah, nanti akan saya periksa kembali. Sam meletakkan laporan tersebut di atas mejanya. Bagaimana dengan bahan-bahan untuk ke Jerman, Ray? Tanya Sam seraya menatap Reza. Minggu lalu sebenarnya sudah hampir selesai. Tapi karena kemarin dibatalkan, jadinya belum selesai finishing. Selesaikan sekarang, Ray. Kita berangkat besok. Perintah Sam dengan serius. Baiklah, apa tidak akan berubah pikiran lagi? Tanya Reza menatap Sam dengan ragu. Mungkin sebentar lagi aku bakalan pusing dengan si bos yang mulai plan ini. Ucapnya di dalam hati tanpa bersuara. Hanya tatapan matanya yang menggambarkan jika dia sedang kesal. Hahaha, aku tahu kau bicara apa. Sam tertawa melihat ekspresi wajah asistennya yang kesal tersebut. Jangan main-main deh, Pak. Kemarin dibatalkan. Sekarang jadi berangkat. Persiapannya juga lumayan itu. Dengus Reza kesal. Ya sudah. Sekarang persiapkan saja dulu. Kalau tidak bisa berangkat pagi, maka kita berangkat besok sore. Untuk penerbangan sudah diurus oleh asisten pribadi ayah. Ucap Sam panjang lebar. Loh, kok diurus oleh Pak Ilhamdi? Apa kita berangkat dengan jet pribadi? Tanya Reza untuk meyakinkan kembali bahwa memang bukan dia yang akan mengurus penerbangan. Iya, jawaban singkat Sam langsung membuat Reza bungkam. Pikirannya menerawang karena tidak biasanya mereka berangkat dengan jet pribadi. Sam sangat tidak suka berangkat dengan jet pribadi dengan alasan dia ingin bergaul dengan penumpang lain makanya selalu naik pesawat umum kemanapun. Perubahan pertama Sam setelah kepergian Wulan. Bagaimana kabar Wulan? Apa sudah ada informasinya? Sam menggelengkan kepalanya ke arah Reza. Belum ada. Sepertinya dia baik-baik saja. Mungkin memang inilah yang terbaik buat kami. Lirik Sam. Reza menatap Sam dengan tidak berkedip. Baru kemarin bosnya itu seperti orang kehabisan akal. Tetapi hari ini keadaannya berubah kembali. Semuanya baik-baik saja. Seakan tidak terjadi apa-apa pada dirinya sebelumnya. Syukurlah.
Semoga semuanya akan baik-baik saja ke depannya. Ucap Reza penuh harap karena dia yang selalu merasakan bagaimana pahitnya menjadi asisten Sam. Reza akan selalu menjadi sasaran jika Sam sedang ada masalah. Ada sedikit tugas untuk kamu. Ucap Sam seraya berdiri menuju dinding kaca ruangan. Dia menatap keluar kaca yang menampilkan pemandangan kota yang tersaji dengan indah. Kirim orang untuk menyelidiki jedar. Perintah Sam dengan tatapan lurus ke depan. Ada apa dengan dia? Tanya Reza dengan heran. Kemarin sibuk mencari Wulan. Sekarang malah kembali lagi kepada jedar. Tidak bisakah Sam berpaling dari jedar? Reza bertanya-tanya sendirian. Kemungkinan dialah yang menyebabkan semua ini. Ujar Sam. Baiklah. Kata Reza patuh. Jangan ada yang terlewat dari semuanya. Selidiki semuanya termasuk siapapun yang berada di sekelilingnya. Perintah Sam yang dijawab Reza dengan anggukan kepalanya. Reza segera menghubungi orang kepercayaannya untuk menyelidiki jedar.